Shalom Tiberias. Shalom. Boleh kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, boleh saya undang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Boleh kasih salam kanan kiri depan belakangmu. Kasih senyum di hari Natal ini, katakan selamat hari Natal. Siap-siap terima kebaikan Tuhan Yesus di siang hari ini. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi sama-sama bagi nama Tuhan Yesus Allah kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Silakan kembali duduk. Kita akan memulai ibadah kita di sesi yang ketiga pada siang hari ini. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, siapkan hati kita di hari Natal. Kita bawa sembah syukur yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Satukan hati kita bersama-sama jemaat Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami menghampiri tata kudus-Mu Tuhan Yesus. Di siang hari yang baik yang Tuhan Yesus sediakan bagi setiap kami. Di hari Natal ini Bapa, kami bersyukur Tuhan masih berikan bagi setiap kami. Kami bersatu, berkumpul, bersekutu ada di rumah Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya semua bukan karena kuat, gagah dan hebat kami. Bukan karena kekuatan, bukan karena kemampuan setiap kami. Namun kami percaya semua karena Tuhan Yesus yang telah lahir bagi setiap kami. Tuhan yang limpahkan kebaikannya, anugerahnya bagi setiap kami. Tuhan juga yang mampukan untuk setiap kami boleh ada sampai dengan saat ini Bapa. Siang hari ini Tuhan Yesus, kami mau datang menyembah Tuhan. Kami mau datang meninggikan, memuliakan nama Tuhan Yesus. Di hari Natal ini Tuhan, kami mempersembahkan nyanyian yang terbaik bagi nama Tuhan. Sebab kami bersyukur Tuhan telah terlebih dahulu lahir bagi setiap kami. Menyediakan berkat-Nya, anugerah-Nya, sukacitanya bagi setiap kami. Siang hari ini kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah dari awal, pertengahan sampai nanti akhirnya, biarlah kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan Yesus selalu ada bagi setiap kami. Kami serahkan Tuhan, jalan ibadah kami siang hari ke dalam tangan-Mu, nyatakan urapan-Mu, nyatakan hadirat-Mu di tempat ini, di bumi, sama seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita umat Tuhan yang siap datang menyembah Tuhan, sama-sama umat Tuhan kita katakan, amin. Boleh kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Teduhkan hatimu sama-sama di hadapan Tuhan. Sikapkan hati kita sama-sama, kita mau datang menyembah Tuhan Yesus. Kau layak disembah Tuhan. Kau layak dipuji Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulia bagi anak domba, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kau mulia Tuhan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Engkau layak dipuji Tuhan, Engkau layak disembah Bapa. Mulia, mulia bagi anak domba. Engkau mulia, mulia, mulia bagi anak domba.
atas semua yang di bumi. Engkau mulia, sebab Engkau mulia, layak dipuji, layak disembah Engkau Tuhan, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Angkat tinggi tanganmu, dua-dua kita katakan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Engkau berkuasa Tuhan, Engkau bertata dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Makin berdiri, mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dua-dua. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Engkau berkuasa Tuhan, Engkau berdaulat penuh atas hidup kami Bapa. Yesus lahir bagiku. Kami bersyukur, kami berterima kasih Kau lahir bagi kami Tuhan. Kami bawa sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Yesus terima setiap sembah kami siang hari ini Tuhan. Terima setiap pujian kami siang hari ini Bapa. Bagi Yesus Kristus Sang Penebus, Juru Selamat lahir bagi setiap kami. Kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita bersama-sama jemaat Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Lebih lagi muliakan, sebab Engkau
besar. Engkau yang berdaulat penuh atas setiap kami. Mari terus tetap dalam hadirat Tuhan. Di hari Natal ini tinggikan Tuhan dari hatimu. Muliakan Tuhan. Mari bernyanyi lebih lagi bagi nama Tuhan Yesus. Dengan hati bersuka sama-sama datang sama Tuhan Yesus. Kami tinggikan Engkau lebih dari apa yang ada di dunia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau telah lahir bagi setiap kami. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau iman besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Yesus. Sanjung namanya. Tutup matamu, angkat tinggi tangan kita umat Tuhan. Ku sanjung ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Yesus. Sanjung namanya, tinggikannya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, amin Tuhan. Sebab Engkau iman besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Ku datang menyembahmu Yesus. Mari sanjung namanya, tinggikan namanya lebih lagi. Ku sanjung, amin, Kau di tempat tinggi, sebab hanya Engkau iman besar aku. Sanjung lebih dari yang lain Tuhan. Di hari Natal ini kami datang, kami bersekutu menyembah nama-Mu Tuhan. Dan ku datang menyembahmu Yesus. Kasih tepuk tangan sama-sama. Mari gereja Tiberias sanjung namanya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau iman besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku bebaskan hati kami menyembah nama-Mu Tuhan. Bamu Yesus. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi di atas kepalamu. Mari bersama-sama sanjung Dia. Sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau iman besar aku. Ku sanjung Kau lebih
Kau di tempat tinggi. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Kami datang dengan rasa syukur, kami datang menyembahmu, Tuhan. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Tutup matamu sama-sama. Di hari Natal ini, sembah Tuhan dari hatimu. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Kasih tepuk tangan, kasih sorak-sorai di kepalamu sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Sebab kami bersatu berkumpul siang hari ini, Tuhan. Kami mau tinggikan, kami memuliakan Tuhan. Sebab kami bersyukur ada sukacita yang juga Tuhan Yesus limpahkan bagi setiap kami. Kami telah datang menyembah-Mu, Tuhan. Kami mau siapkan hati kami di hari Natal ini, Tuhan. Untuk kami datang bersyukur, bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersukacita, yang siap memuji nama Tuhan. Sama-sama dengan hati bersyukur jemaat Tuhan kita katakan, amin. Yang bersyukur di hari Natal ini boleh tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Boleh kasih salam senyum sebelah kanan kiri depan belakang. Katakan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu siang hari ini. Yang bersyukur buat juru selamat kita. Bagi Raja kami mau tepuk tangan. Mari bersama-sama gereja di Merias.
Yang percaya Tuhan lahir bagi Bapak Ibu dan saya boleh tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu. Kita percaya Tuhan lahir bagi setiap kita, amin. Amin. Dia beri keselamatan bagi Bapak Ibu dan saya. Tepuk tangan bagi Raja kita. Woo! Come on. Terima kasih Tuhan Yesus. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turun semua kebenaran.
Kita banyak yang bersuka cita, boleh tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, amin. Boleh disilakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Senang boleh kembali melayani Bapak Ibu di hari Natal ini. Kita percaya kita yang terus melekat sama Tuhan, kita yang terus mengandalkan Tuhan, kita percaya di akhir zaman hidup kita pasti Tuhan pelihara sempurna, amin. Boleh tepuk tangan yang dahsyat buat kasihnya Tuhan Yesus bagi Bapak Ibu. Sama-sama di siang hari ini kita akan menyaksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, harapan utama kita bukanlah kepada manusia, tetapi kepada pencipta alam semesta yang berkuasa, yaitu Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah lah yang berkuasa, Dia yang memegang kendali. Karena Allah berkuasa, Allah melakukan apa yang Allah inginkan, saudara, dan mencapai semua tujuannya. Tidak ada yang bisa menghentikan atau membatasi kehendaknya Allah, baik itu dosa, pemberontakan, atau rancangan iblis sekalipun tidak bisa menggagalkan tujuannya Allah. Karena Allah berkuasa dan berdaulat, Allah mengendalikan urusan dunia ini. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini yang secara kebetulan. Allah berkuasa dan mengetahui atas setiap perubahan dan setiap peristiwa yang terjadi. Sebab kekuasaan terletak di atas bahunya Tuhan Yesus Kristus. Karena Allah berkuasa dan berdaulat, Allah di dalam Yesus telah memilih umatnya untuk dirinya sendiri dan dari sebelum dunia dijadikan. Pemilihan untuk memperoleh kasih dan karya keselamatannya semata-mata karena kedaulatan Allah sendiri, bukan upaya dari diri kita sendiri. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji. Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama di siang hari ini kita akan mendengar dan membaca suara Gembala terkasih Ibu Pendeta Darmiati Pariaji. Saya bacakan bagi setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan di hari Natal ini suara Gembala dengan judul Bagaimana Sikap Kita Dalam Menyambut Natal. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau berkenan atas seluruh rangkaian perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia. Mulai dari perayaan Natal di Stadion Utama Gelora Bung Karno sampai ke rally Natal di daerah-daerah dan cabang-cabang Gereja Tiberias. Semua acara Natal Gereja Tiberias berlangsung dengan luar biasa dan penuh sukacita. Banyak jiwa-jiwa baru yang bertobat dan diselamatkan. Doa kami, seluruh jemaat yang merayakan Natal bersama Gereja Tiberias diprogramkan pesta di kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, bagaimana sikap kita dalam menyambut Natal? Yang pertama, memiliki sikap yang selalu sukacita. Matius 2 ayat 1-12. Sesungguhnya peristiwa kelahiran Tuhan Yesus adalah peristiwa yang terbesar dalam sejarah manusia. Orang Majus menyambut Natal dengan sukacita. Mereka rela mengorbankan tenaga, waktu, dan segala sesuatu untuk datang menyembah Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Tuhan. Itu sebabnya sikap kita dalam menyambut Natal, marilah kita selalu bersuka cita dalam hidup ini. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, tetaplah bersuka cita karena Tuhan sangat mengasihi kita. Yang kedua, kita harus selalu berperilaku sebagai manusia baru. Efesus 4 ayat 20-23. Sikap kita dalam menyambut Natal, kita harus selalu berperilaku sebagai manusia baru. Kita buang perkataan dusta, kasar, mencuri, memendam amarah, menyimpan kepahitan, kegeraman, dan fitnah. Kita harus ramah seorang dengan yang lain, saling mengasihi dan berlaku yang baik. Sehingga melalui perilaku kita yang baik, nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang datang kepada Tuhan. Yang ketiga, kita cinta Tuhan dan kita cinta sesama tanpa syarat. Lukas 2 ayat 8-20. Pemilihan Allah atas para gembala domba untuk menerima berita Natal adalah sesuatu yang menarik. Kenapa kepada para gembala? Karena para gembala domba ini menjaga domba-dombanya dengan baik, dan mereka ini hidup sederhana. Ini mengajarkan kita untuk harus mengasihi jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Itu sebabnya Natal merupakan sarana penginjilan
Maka sikap kita dalam menyambut Natal adalah kita harus mengasihi Tuhan dan sesama tanpa syarat, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan untuk diselamatkan. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Kau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, sama-sama kita boleh kasih tepuk tangan buat kasih-Nya Tuhan, buat kebaikannya Tuhan bagi Bapak Ibu dan saya. Sama-sama kita mau diajar, diubahkan oleh firman Tuhan. Kita boleh satukan hati sama-sama, kita boleh bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur kami boleh kembali datang di hari Natal bersama keluarga kami Tuhan. Betapa bersyukur karena bukan kami yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kami lebih dulu. Maka kami mau menyambut Raja di atas segala raja dengan sikap hati menyembah, dengan sikap hati memuji. Kami menyembah, memuji karena kami tahu kasih Tuhan cukup bagi setiap kami. Kasih Tuhan melayakkan kami. Anugerah Tuhan memampukan kami hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan. Roh Kudus, ajar kami, pimpin setiap hidup kami. Biarlah di Natal kali ini kami menerima sukacita, bahkan kami diubahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Masuk tahun yang baru, kami siapkan hati kami berjalan bersama Tuhan. Pergumulan boleh ada, tapi orang benar akan selalu melihat pertolongan Tuhan pasti dinyatakan bagi setiap kami. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan Yesus, ajar, tegur, didik setiap kami. Ucap berkat buat gereja Tiberias disayang Tuhan. Kami ucap berkat buat gembala kami bersama keluarganya disayang Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan disayang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang Tuhan, gereja Tiberias dengan iman sama-sama kita boleh katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan hati mengucap syukur. Mari sambutlah Tuhan Yesus. Dia sungguh indah. Dia Tuhan Yesus yang termulia bagi setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia mulia. Dia Dia cinta takut dan ampuniku. Ini yang kami mau nyatakan. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Boleh angkat tangan Bapak Ibu sama-sama di hari Natal. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Tepuk tangan buat kasih-Nya Tuhan Yesus. Mari bersama-sama, Dia sungguh indah.
Dia sungguh indah. Mari panggil namanya. Dia Yesus Tuhan. Dia Yesus. Kasih-Mu ajaib Tuhan Yesus bagi kami. Dia ajaib yang mulia, Dia agung. Ini yang kami katakan. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya bagi setiap hidup kami. Bahkan rela berikan nyawanya bersama-Ku. Mari bersama-sama dengan hati bersyukur. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, syukur. Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus raja. Bagi Allah kami yang mulia. Bagi Yang mulia. Oh Tuhan, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari dengan hati bersyukur sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Ini bentuk ucapan syukur kami Tuhan Yesus di hari Natal. Hormat, pujian, Segala dan kemuliaan kuasa. Yesus Raja. Bagi Yang mulia. Boleh angkat tangan Bapak Ibu. Angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari Bapak Ibu sama-sama angkat tangan kita, sambutlah Yesus Tuhan. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pengagungan, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi Yang mulia, ku angkat tanganku. Engkau yang kami puja Tuhan Yesus, Engkau yang kami cinta selama-lamanya, ku sembah. Boleh sambil bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu jemaat Tuhan. Angkat tangan kita dengan hati mengucap syukur lebih lagi. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Mari buka hati sama-sama. Beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja. Mari katakan bagi Yang mulia. Bagi Yang mulia. Kami angkat tangan kami Tuhan. Angkat tanganku. Engkau yang kami puja selama-lamanya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah.
Bapa di sorga, terima kasih 25 Desember 2025. Tuhan masih mengizinkan kami untuk bisa merayakan Natal bersama keluarga. Sungguh sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan mengisi hati dan pikiran kami. Oleh karena itu biar berkat Natal selalu menyertai hidup kami. Mempersiapkan diri kami untuk masuk tahun baru 2026. Kami bersyukur Tuhan Yesus hadir dan selalu ada dalam hidup kami. Penyertaan-Mu, Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. 1 tahun ini kami banyak mengalami tantangan-tantangan, tapi kami juga banyak mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Kami bersyukur sekali atas semua kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebagai ucapan syukur kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu pendengaran akan firman Tuhan membangkitkan iman. Iman kami tidak pasif, tetapi iman kami hidup. Apa yang tidak mungkin bagi kami ketika kami beriman kepada Tuhan, perkara-perkara besar Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur yang siap diberkati oleh firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa. Selamat Natal 2025. Saya Pendeta Alexander Simanjuntak bersama keluarga mengucapkan selamat Natal buat Bapak Ibu semua ya. Dan kita sangat bersyukur di hari Natal ini 25 Desember. Saya lihat Bapak Ibu cerah-cerah semuanya. Sukacita pasti ya, damai sejahtera ya. Bersyukur ya Tuhan masih kasih kita nafas hidup sehingga kita bisa merayakan Natal bersama keluarga. Jadi doa saya semua sehat-sehat ya, persiapan untuk masuk tahun 2026. Ya, kalau Tuhan tolong di tahun 2025, Tuhan yang sama juga pasti tolong kita. Amin ya. Itu dia. Oke, masuk firman Tuhan, bisa dikeluarkan temanya. Judulnya adalah Natal membentuk iman yang hidup, bukan iman yang pasif. Ya, Natal membentuk iman yang hidup, bukan iman yang pasif. Ya, kita lihat. Lukas 19 ayatnya yang ke-10. Lukas 19 ayatnya yang ke-10. Ya, silakan Pak. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Keterangan dari ayat ini apa? Natal bukan hanya peristiwa yang dikenang, tetapi tindakan Allah untuk menggerakkan iman manusia untuk merespon karya keselamatannya. Bapak Ibu, perjalanan iman orang percaya, kalau Bapak Ibu melihat flashback ke belakang, segala sesuatunya tidak akan pernah mudah. Kalau kita punya masa lalu perjalanan iman tidak mudah, untuk kedepannya perjalanan iman juga tidak akan pernah mudah. Tetapi kenapa kita bisa melihat banyak mujizat dalam kehidupan kita? Mujizat itu terjadi karena apa? Kalau Bapak Ibu baca Alkitab, Bapak Ibu baca tentang orang buta. Orang buta ditanya sama Tuhan, kamu mau lihat, kamu mau apa? Aku mau melihat. Jadilah sesuai dengan imanmu. Setiap orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kesempatan untuk mereka menyatakan apa yang mereka mau. Kalau apa yang mereka mau sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, Tuhan berikan. Makanya Tuhan katakan apa? Jadilah sesuai dengan imanmu. Jadi Natal ini mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya, apa yang mau kita lihat ke depan, kalau kita punya iman yang pasif, tidak akan pernah terjadi Bapak Ibu. Goncangan demi goncangan membuat iman kita akhirnya kuat. Ya, seleksi-seleksi alam yang terjadi dalam kehidupan kita, kesulitan, tantangan, pencobaan, sebenarnya Tuhan izinkan segala sesuatu itu terjadi. Tujuannya apa? Supaya kita punya iman yang hidup. Jadi Natal itu berbicara apa? Natal berbicara Allah menjadi manusia. Ya kan, apa yang Yesus kerjakan di dalam dunia 3,5 tahun pelayanan, di situ Yesus mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya untuk berani percaya, untuk berani beriman. Ya, coba karena Yesus kan adalah Allah yang tidak langsung tiba-tiba mujizat, nggak langsung tiba-tiba kasih pertolongan. Di situ Tuhan mengajarkan kepada kita, mau nggak engkau percaya dan kuat di dalam iman? Karena apa? Karena segala sesuatu pasti ada prosesnya. Kalau Bapak Ibu baca
mujizat pertama kali Yesus itu ada di mana? Perkawinan di Kana. Ya kan? Ketika orang yang kawin, perkawinan di Kana ngomong sama Ibu Yesus, anggurnya udah habis. Ibu Yesus ngomong sama Yesus, Yesus anggur udah habis. Ya kata Yesus, waktuku belum tiba mama, waktuku belum tiba ibu. Ya kan, dengan artinya apa? Kalau memang kita beriman waktunya belum tiba, yang memang belum jadi. Tetapi karena kita punya iman yang hidup, bukan iman yang pasif. Akhirnya Bapak Ibu dan saya terus dan terus percaya kepada Yesus. Akhirnya tepat pada waktunya mujizat terjadi, benar kan? Ya kan, akhirnya perkawinan di Kana menghasilkan anggur. Ada waktunya akhirnya apa? Yesus melakukan perbuatan ajaib. Jadi Natal ini mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya, ayo jangan punya iman yang pasif. Karena apa? Karena Yesus sudah melakukan segala hal yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Coba di bawah kolong langit ini siapa yang bisa mengatakan bahwa Allah menjadi manusia? Siapa yang bisa seperti Yesus? Gak ada. Coba di bawah kolong langit ini ada nggak yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga seperti Yesus? Ada nggak? Ya, Bapak Ibu dan saya, kita memang belum bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi dengan iman yang hidup, dengan iman yang percaya, kita percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan iman kita dimenangkan, dengan iman kita dibenarkan oleh Tuhan. Jadi tahun 2026 akan ada banyak hal yang kita hadapi. Masalah ekonomi, pekerjaan, ya tantangan demi tantangan, bencana alam, kita mendengarkan deru perang, segala sesuatu yang berbicara dengan negatif. Ya bagaimana kita menang dalam segala perkara? Jadikan iman kita tetap hidup dan percaya kepada Yesus. Amin. Ya, Natal kita berbeda dengan Natal-Natal yang tadi malam saya katakan, dengan Natal tahun 99, dengan Natal tahun 2000 awal berbeda. Natal 2025 ini banyak goncangan Bapak Ibu. Kita masuk tahun 2025 aja sudah banyak goncangan. Orang bekerja di PHK, orang sulit cari kerja. Kalau Bapak Ibu ingat berapa kali ada lowongan-lowongan pekerjaan, dibikin di Cikarang lah, dibikin di Tangerang lah, dibikin di mana kayak semua orang ribuan datang semua, bawa sertifikat, bawa ijazah, tapi ketika mereka pulang zong. Saya lihat itu Bapak Ibu di TikTok, mereka rame-rame naik bis, naik kereta, bawa jas berharap bisa diterima kerja. Tetapi banyak yang sampai hari ini masuk di dalam pergumulan-pergumulan. Tapi ada juga yang tetap punya iman, mereka percaya Tuhan pasti tolong mereka. Ya, makanya goncangan demi goncangan akan selalu terjadi ketika Bapak Ibu dan saya masuk akhir zaman. Tapi jangan takut, Tuhan beserta kita. Amin. Jangan takut, kenyataan boleh berat, kenyataan boleh sulit, kenyataan boleh susah. Tetapi Yesus tetap pegang kendali hidup kita. Ya, Yesus tetap berdaulat atas hidup kita. Yesus tetap membuka pintu-pintu yang sudah ditutup oleh dunia. Dengan iman yang hidup, kita bisa melihat pintu-pintu itu terbuka. Ya, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang beban berat Tuhan pulihkan. Ya. Tadi satu jemaat di SCB dia mengatakan, Pak Pendeta, saya keterikatan dengan obat. Ya, ada obat penenang dan sebagainya karena stres menghadapi masalah. Saya katakan jangan terikat dengan obat penenang. Terikatlah dengan Yesus, terikatlah dengan janjinya. Terikatlah dengan sukacita dan damai sejahtera. Ibu boleh menghadapi masalah besar, tapi Tuhan kita lebih besar dari masalah ibu. Ya, hari ini berbahagialah kita merayakan Natal. Yesus mengajarkan imanmu jangan pasif, imanmu hidup. 2026 tantangan kita mungkin seperti Goliat, tapi Alkitab mencatat Daud bersama Tuhan bisa mengalahkan Goliat. Artinya apa? Apapun yang terjadi, yang besar terjadi, Tuhan kita lebih besar. Kita punya iman yang hidup, mujizat pasti terjadi. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, kenapa Tuhan mau iman kita selalu hidup? Ya, belajar dari Alkitab, kenapa Tuhan mau iman kita selalu hidup? Yang pertama adalah iman yang hidup percaya di tengah ketidakpastian. Oke, iman yang hidup percaya di tengah ketidakpastian. Kita lihat Lukas 1. Ya, ayat 34 sampai 35. Silakan, Pak. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya,
Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Oke. Keterangan ayat ini apa? Iman yang hidup tetap percaya kepada Allah meski tidak memahami segalanya. Yusuf dan Maria tidak memahami segalanya. Kenapa Maria dan Yusuf yang dipilih Tuhan? Ya, Yusuf juga mengatakan apa? Dia hampir menceraikan Maria. Karena apa? Karena Maria sudah mengandung lebih dahulu. Ya, dan Alkitab mengatakan kepada Yusuf dan Maria, bayi yang di dalam kandungannya itu adalah bayi produk dari Roh Kudus. Yusuf dan Maria harus menjadi pasangan suami istri. Ya, kenapa Yusuf berani mengambil Maria? Walaupun sudah diberitahu oleh malaikat. Karena Yusuf punya iman kepada Yesus. Ya, Yusuf punya iman kepada Allah, Yusuf punya iman kepada Tuhan. Jadi masuk tahun 2026 Bapak Ibu, banyak hal yang dunia katakan tidak pasti. Bagaimana iman kita mengalami ketidakpastian? Doa saya, Bapak Ibu dan saya tetap percaya di tengah ketidakpastian Tuhan memberikan kepastian dalam hidup kita. Tuhan memberi kepastian dalam hidup kita. Jangan ragu dan bimbang. Kita boleh mempunyai rencana apapun. Kita punya strategi apapun untuk masuk 2026. Tetapi harus segala sesuatunya diserahkan kepada Tuhan. Ya, saya banyak mendoakan beberapa jemaat yang punya restoran Bapak Ibu. Ya, terakhir di Sunter. Pernah lagi restoran ayam goreng, ya, ada yang kriuk-kriuknya di Bintaro. Ya, saya juga pernah mengurapi juga beberapa jemaat yang punya usaha. Dia bilang, Pak, sepertinya kami punya pendapatan turun, Pak. Sepertinya kami punya pendapatan turun, Pak, di tahun 2025. Saya katakan tetap punya iman enggak? Ya, menjelang tutup tahun diangkat naik sama Tuhan. Tetap punya iman enggak? Masuk tahun 2026, Tuhan pasti memberkati kamu. Karena apa? Karena kalau tidak punya iman yang hidup, Bapak Ibu dan saya akan terseret dengan ketidakpastian di dalam dunia ini. Ya, lihat anak-anak muda. Saya mendoakan banyak anak-anak muda di Balai Sarbini, Bapak Ibu. Ya, rata-rata ketika mereka datang ke gereja, mereka altar call, mereka cerita sama saya. Saya enggak, Pak, belum dapat kerjaan, Pak. Pak, belum dapat kerjaan, Pak. Ya, ada yang, Pak, sampai akhir bulan ini, Pak, target di perusahaan yang perusahaan berikan sama saya belum, Pak, terpenuhi, Pak. Ya, ada satu jemaat mengatakan, pengerja mengatakan apa? Ya, satu bulan itu harus target 5 miliar. Saya dengarnya aja lemes Bapak Ibu ya kan. 5 miliar cari dari mana ini saya bilang. Iya kan? Tapi saya katakan jangan menyerah. Ya, ketika dunia mengatakan tidak mungkin, ketika angka itu membuat kita takut, kita bisa nggak mencapai target bulan ini? Kita bisa nggak mencapai target yang perusahaan berikan kepada kita? Saya katakan punya iman yang hidup, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Ya, makanya tahun 2026 yang belum dapat pekerjaan, merasa tidak pasti, nggak yakin, punya iman. Ya, gimana caranya? Saya percaya 2026 aku pasti dapat bekerja. Ada satu perempuan di SCBD, Bapak Ibu, ya, kena PHK nangis-nangis terus datang ke SCBD. Altar call, Pak, saya habis di PHK, Pak, saya habis di PHK, Pak, saya habis di PHK. Akhirnya nangis-nangis terus, saya kesal sama dia. Jangan nangis terus dong, beriman dong, saya bilang. Ya, nangis-nangis terus, kalau nggak beriman buat apa? Minggu kemarin dia happy, Pak Alek, puji Tuhan. Udah dapat pekerjaan nih Pak, minggu depan udah medical check up. Mukanya langsung berseri-seri. Ya kan, kemarin-kemarin ingat gak nangis-nangis? Iya Pak Pendeta. Kemarin-kemarin ingat gak meraju-meraju? Iya Pak Pendeta. Kemarin-kemarin ingat gak putus asa? Rasanya dunia kayak mau kiamat lah. Saya katakan hari ini kau boleh sulit, tapi kalau kau punya iman, Tuhan bisa merubah situasi yang sulit menjadi hal yang baik dalam hidup kita. Amin. Siapa sih yang gak pernah mengalami kesulitan? Ya kan, siapa sih yang gak pernah ada dalam titik yang terendah? Tapi kenapa sampai hari ini kita bisa survive? Ya, kita bisa sampai di bulan terakhir, di tahun 2025, di bulan terakhir, bulan Desember. Sulitnya April, sulitnya Mei, sulitnya Juni. Tapi kenapa kita bisa sampai Desember? Karena kita punya iman, Bapak Ibu, kita percaya. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Jadi siapa hari ini yang sedang mengalami sedih, ya, saya ingin katakan Natal tertawalah. Ya, Natal sukacitalah, ya.
Pulang dari tempat ini ke Mall Kelapa Gading. Serbu tuh mall, makan enak dulu lah. Ya kan, Pak saya kalau Solarias saya nggak level Pak. Wah, levelmu apa? Lapon itondong, tah itu dia. Ke Pramuka lah kau sana, ya kan. Atau mungkin ada kan yang lapo-lapo di sini ya, arah ke Koja sana, Tanjung Priuk, ya kan. Ya, atau di Sedayu ada tuh, di Sedayu tuh saya pernah makan lapo di sana. BPK Bapak Ibu, BPK, babi panggang karo. Saya kan lulusan luar negeri, karo Bapak Ibu ya kan. Lama di luar negeri ya kan. Di mana Pak? Antartika Bapak Ibu ya kan. Ya, bersukacitalah ya. Jangan memikirkan terus masalah, aduh bagaimana nih. Semua di kolong langit ini ada waktunya. Ada waktunya berhadapan dengan masalah. Tapi ada waktunya dengan iman yang hidup. Kita melihat masalah kita selesai. Mujizat terjadi. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, itu dia. Jadi iman yang hidup adalah iman yang percaya di tengah ketidakpastian. Yang kedua, iman yang hidup berbicara apa? Yang kedua adalah iman yang hidup melangkah di dalam ketaatan. Ya, iman yang hidup melangkah dalam ketaatan. Kita lihat Matius 1 ayatnya ke-24. Silakan Pak. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Oke. Keterangan dari ayat ini, iman yang hidup tidak berhenti kepada percaya. Tetapi dinyatakan lewat ketaatan yang nyata. Ada satu perjalanan iman, ya, orang yang di Alkitab yang luar biasa orang ini menjadi bapak orang beriman, namanya Abraham, Bapak Ibu. Siapa yang nggak tahu Abraham? Abraham orang yang sangat taat. Ya, Abraham orang yang biasa, dia sangat diberkati secara finansial, dia punya ternak, dia punya tanah, dia punya segalanya. Tetapi karena begitu taatnya Abraham kepada Tuhan, ya Abraham rela meninggalkan Ur Kasdim, Abraham rela meninggalkan semua apa yang dia punya untuk taat kepada Tuhan. Ya, Abraham dijanjikan anak Bapak Ibu sama Tuhan, kau akan punya anak. Tetapi ketika Tuhan memberikan janji kepada Abraham Bapak Ibu, dia dalam usia yang sudah lanjut. Berapa lama Abraham menunggu setia dalam ketaatan untuk percaya untuk punya anak? Sekitar 25 tahun dia menunggu anak. Ya, setelah dia sudah punya anak namanya Ishak, Ishak tumbuh dewasa Bapak Ibu. Tuhan menguji lagi ketaatannya Abraham. Tuhan minta Ishak anaknya Abraham untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Akhirnya karena begitu taat Abraham kepada Tuhan, dia ambil pisaunya, dia mau bunuh itu Ishak sebagai ketaatan dia, sebagaimana Tuhan meminta kepada Abraham. Tapi akhirnya Tuhan mengatakan apa? Tuhan mengatakan kepada malaikat, kasih tahu Abraham, aku sudah melihat ketaatan orang ini. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya punya iman yang hidup, Bapak Ibu belajarlah melangkah dalam ketaatan. Ya, banyak orang di dalam pekerjaannya hebat, di dalam pendidikannya jago, di dalam pengalaman bekerja luar biasa, tetapi di dalam kerohaniannya luar biasa rendah Bapak Ibu. Ya, banyak orang Kristen yang tidak menghargai hari Sabat, banyak orang Kristen yang tidak menghargai namanya ibadah. Ya, karena apa? Ya karena ya Pak, namanya hari Minggu Pak. Saya masih tetap ketemu klien Pak, akhirnya ketemu klien dari pagi sampai malam. Ya, ibadah sampai nggak sempat. Ya Pak, kan nggak ada ibadah yang sampai malam. Ini Alexander Simanjuntak sampai malam ini. Iya, kalau dibilang nggak ada ibadah tengah malam ya, sampai malam ya. Coba lihat Tiberias, Bapak Ibu mau bisnis apapun, mau difasilitasi jam-jamnya, ada semua. Ibadah paling pagi di Tiberias jam berapa? Jam 6, Pendeta Jeffrey Adolfwane. Ya setelah itu 6.30 saya tuh Tiberias Boston, Amerika Bapak Ibu ya kan. Kota wisata. Setelah jam 6 ada 6.30 itu Alexander Simanjuntak Bapak Ibu. Pak saya bisanya jam 8 Pak, jam 6 pagi saya panitia Car Free Day. Jam 8 pagi bisa, jam 8 pagi. Kamu di daerah mana? Di daerah SCBD 8.30. Siapa? Alexander Simanjuntak. Ada lagi. Jangan tepuk tangan dulu. Burung merpatinya belum dilepas ya kan. Iya kan? Jadi kalau kita mau berbicara jam-jam mau ngomong apa? Ada. Ya, jam 10. Pak, saya di Gading Nias Pak, kebetulan
saya habis ketemu klien di Starbucks Pak. Pak ibadah jam 10 ada? Oh ada. Pendeta Elfri Sirait. Ya featuring ya berapa dengan Ibu Gembala. Ada pendeta Argo di sini ya. Altar call dan sebagainya. Pak jam 12 Kelapa Gading Nias ada pendeta Markus Cio Patinama. Hahaha, ketawa-ketawa Bapak Ibu. Iya itu teman saya itu Bapak Ibu, ngelawak-ngelawak juga tuh orang tuh. Iya kan? Udah begitu Pak saya jam 2 Pak, saya mau ke SCBD ada jam 2. Ya Pak saya malam Pak jam 18 di Betos ada. Pendeta industri Bapak Ibu, Marcel Sairang Bapak Ibu ya kan. Yang sudah terkenal, ya luar dalam sampai alam roh juga terkenal ya Bapak Ibu. Iya, ya, yang terakhir Pak Alek, ya saya baru dari Singapura Pak pesawat terakhir sampai Jakarta jam 9. Saya cari-cari Pak nggak ada ibadah, siapa bilang Alexander Simbanjuntak jam 9 baru ibadah di tempat ini. Ya kan, baru tepuk tangan tuh, baru tepuk tangan. Jam 10 baru naik mimbar. Baru khotbah jam 10. Teman saya pendeta Luki Walo dari Toraja mau pulang ke Jakarta. Dia DM saya, gila lo Lek, di Toraja udah mau jam 12 lu masih naik khotbah katanya begitu. Iya saya bilang nih habis khotbah 10.30 lanjut. Piala Champion Bapak Ibu ya kan lanjut. Langsung nobar. Ya, jadi kalau kita ibaratnya mau diberkati Tuhan, dalam ketaatannya cari Tuhan aja, hari Minggu aja malas beribadah, ya bagaimana kita mau melihat rancangan Tuhan yang terbaik tergenapi dalam hidup kita. Kita nggak usah ngomong banyak lah, oh saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini, saya mau itu. Ya seperti hari Minggu, ya hari Sabat kita hari Minggu beribadah. Alkitab mengatakan, kalau engkau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Allahmu, baca kitab Keluaran. Tuhan akan memberkati makan minummu. Ya Tuhan akan menghalau penyakit dari hidupmu. Banyak orang yang dipulihkan hidupnya ya Bapak Ibu. Dari nangadong hepeng sampai diberkati berkelimpahan. Ya modalnya cuma satu loh, dia tekun ibadah loh. Ya pinter juga kadang-kadang. Pengalaman juga kalah dengan orang yang hebat. Sekolah juga, SD-nya juga sekolah rakyat. Tetapi kenapa diberkati secara luar biasa? Rahasianya satu, ya saya menghormati hari Minggu Pak. Saya gak pernah absen ibadah Pak. Karena saya tahu Pak, di hari Senin sampai Sabtu saya kerja cari uang, capek Pak. Tapi saya butuh untuk apa? Untuk ketemu dengan Tuhan. Dicas kembali. Karena Alkitab mengatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua pasti ditambahkan. Nggak tahu bagaimana tekun ibadah, tengah minggu dia datang, hari Minggu dia datang dan sebagainya. Ya mulai dapat proyek kecil-kecil. Mulai dapat proyek kecil-kecil, mulai yang sedang dari partai kecil, tiba-tiba jebret 2 tahun setia, langsung dapat bisnis partai besar. Ya modalnya cuma satu, taat sama Tuhan dan tekun ibadah. Ya saya lihat nih, kalau malam Natal dan Natal penuh sesak gereja ya Bapak Ibu ya. Penuh sesak loh, dari kemarin tuh Kelapa Gading macetnya minta ampun Bapak Ibu. Dari mulai turunan Moi itu ya, kampus Kwikianggi itu, turunan situ, muter balik, saya aja kemarin aja naik ojek Bapak Ibu, ke gereja. Ada tukang parkir apotik depan tuh lagi ngerokok. Wih tukang parkir nih ada motor, bang, motor siapa? Motor saya, mau anterin saya ke gereja? Boleh, wih naik motor, bawa Alkitab, masuk ke basement, ya kan? Saya bilang saya kasih duit, wih Pak terima kasih Pak. Orang Kristen, kenapa nggak ke gereja? Saya bilang begitu. Ya kerja Pak, kerja orang, ya kan? Ya udah, coba tuh lihat Bapak Ibu ya. Ya kalau hari Natal, malam Natal aja penuh sesak. Hari biasa pengangkatan semua Bapak Ibu ya kan? Seperti pohon Natal ini ya kan? Keluar dari gudang, semua keluar dari gudang juga. Ini masuk gudang, nanti banyak juga yang masuk gudang nih. Iya, tapi bukan di Nias. Nias mau baik-baik semua. Di SCBD Bapak Ibu ya kan. Tapi saya tadi di SCBD saya bilang di Nias Bapak Ibu ya kan. Taat sama Tuhan ya. Ya taat sama Tuhan. Kita nggak usah ngomong-ngomong besar lah. Ya hari Minggu taat ibadah. Ya bapak-bapak jaga kekudusan. Kan khotbah gembala sidang Papa Reji kalau Bapak Ibu masih ingat. Kan sederhana-sederhana Bapak selalu mengingatkan. Ya suami istri, rumah tangga rukun.
ya damai, saling setia, jangan ada orang ketiga. Kan itu kan simple-simple Bapak Ibu, nggak yang ribet-ribet. Ya, Bapak-bapak kemanapun kau melangkah, satu-satunya wanita dan istri yang kau cintai, ya istrimu itulah. Ya, hati-hati ya, apalagi kalau sudah semakin diberkati. Ya, masuk ke bank udah nggak lagi nongkrong di teller tunggu gantian. Masuk bank langsung dibuka, silakan Pak masuk prioritas. Pak nggak usah ke bank Pak, kita aja yang ngantar uangnya Pak ke rumah. Itu dia. Kalau sudah mulai ada peningkatan, doa saya harus semakin taat kepada Tuhan. Karena apa? Karena kejatuhan itu sedang mengintip orang-orang yang diangkat naik. Ya, kayak kemarin saya cerita Bapak Ibu, ada teman saya, ya dia di kantornya sudah pegang manajer area di satu bank swasta. Saya pernah khotbah di bank itu. Ya, dan akhirnya Bapak Ibu, saya ngomong sama teman-teman saya, rupanya dipecat dari banknya. Kenapa? Ketahuan selingkuh. Ya udah manajer area udah bagus, fasilitas gajinya udah bagus. Ya tiba-tiba karena dia tidak setia sama istrinya, akhirnya jatuh sejatuh-jatuhnya. Ya makanya saya katakan hati-hati Pak, harus tetap setia sama istri. Ya, dulu mungkin ceban goceng, setia. Sudah diberkati, harus tetap setia. Ya dulu menikah pinggangnya 68, sekarang 86, harus tetap setia. Ya, ingat pernikahan itu masuknya bukan kasih eros, tapi kasih agape. Ya harus tetap setia. Ibu-ibu harus tetap setia sama suami, amin. Kalau ibu-ibu mah kita nggak pernah ragu lah. Bapak-bapak yang banyak meragukan ini ya kan. Ya anak-anak muda apalagi nih. Ya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, hati-hati. Taat saja ya. Pak saya ingin diberkati masa depan saya. Sederhana, jaga hidup. Kuncinya satu, jaga hidup. Coba lihat Yusuf, punya modal apa dia tinggal di istana? Enggak ada. Tapi dia jaga hidup. Tuhan angkat naik hidupnya. Kita boleh pintar, kita boleh cerdas, kita boleh banyak uang. Tapi kalau hidupmu tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya engkau akan tinggal tunggu kejatuhanmu. Tapi kalau engkau nggak punya apa-apa, tapi kau mau taat dan setia sama Tuhan Yesus, Tuhan bisa merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang gak punya apa-apa, kau akan diberkati secara luar biasa ketika ketaatan terjadi dalam hidupmu. Ya, makanya anak-anak muda jangan pesimis. Ya, orang tua boleh mungkin gak banyak uangnya, gak mampu untuk sekolah sampai tinggi. Tuhan mampu membawa engkau ke tempat yang paling tinggi. Amin ya. Mungkin orang tua terbatas secara finansial. Mungkin orang tua terbatas secara banyak hal. Tetapi Tuhanmu tidak terbatas. Ikuti apa yang Tuhan mau. Ikuti apa yang Tuhan ajarkan. Semuanya mendatangkan kebaikan. Ya, makanya kalau anak mudanya ngaco-ngaco, mabuk-mabuk, main perempuan. Ya, narkoba dan sebagainya. Ya, gimana mau melihat masa depan. Kita juga pendeta bingung mau doain apa Bapak Ibu ya kan. Ya, tapi kalau anak mudanya jaga hidup, saya percaya. Sesuai dengan janji Tuhan, hidupmu akan berhasil dan beruntung ya. Punya iman yang hidup, berjuang di dalam ketaatan. Alkitab mengatakan masa depanmu itu sungguh ada. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, iman yang hidup melangkah dalam ketaatan. Jadi jangan sia-siakan waktu untuk bikin dosa. Ya, pergunakan waktu yang ada untuk jadi pelaku firman, taat kepada Tuhan. Dan yang ketiga terakhir, iman yang hidup berbicara apa? Yang terakhir, iman yang hidup mencari dan menyembah Kristus. Ya, yang terakhir ya. Kita buka Matius 2 ayatnya yang ke-11. Silakan Pak. Demikian bunyi firman Tuhan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya yaitu emas, kemenyan, dan mur. Oke, keterangan dari ayat ini, iman yang hidup mendorong kita untuk datang menyembah Kristus dengan sungguh. Bapak Ibu jangan pernah bosan ya untuk menyembah, mencari dan menyembah Tuhan. Bangun pagi yang harus kita cari adalah apa? Ku cari wajah-Mu Tuhan. Alkitab mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya,
Ya, Yesus bangun pagi-pagi sekali. Ngapain Yesus bangun pagi-pagi sekali? Dia mencari dan menyembah Bapaknya di sorga. Ya, jangan dilewatkan bangun pagi, tiba-tiba sibuk melihat media sosial, sibuk melihat handphone kita, sibuk melihat aktivitas kita, langsung buka email dan sebagainya. Alkitab mengatakan iman yang hidup mendorong kita untuk menyembah Kristus dengan sungguh-sungguh. Ya, Bapak Ibu tahu nggak nafas kehidupan ini kapan saja bisa selesai? Nafas kehidupan ini kapan saja bisa berhenti? Ya, bangun pagi katakan sama Tuhan, Tuhan aku cari wajah-Mu. Aku sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan. Kalau hari-hari ini aku hidup, semua karena anugerah Tuhan. Hari ini kita bisa merayakan Natal Bapak Ibu. Tapi tahun depan hidup tidak ada yang tahu. Amin. Ya, hari ini kita bisa merayakan Natal. Tapi Bapak Ibu lihat, sudah ada orang-orang yang sudah mendahului kita. Sehingga mereka tidak lagi bisa merayakan Natal bersama kita. Makanya hidup harus terus mencari Tuhan. Hidup harus sungguh menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sehingga apa? Roh kita kuat untuk menghadapi tantangan. Kelihatanlah orang kalau suka menyembah, Bapak Ibu suka mencari dan menyembah Tuhan. Sama orang yang gak pernah punya waktu untuk saat teduh mencari Tuhan, kualitas hidupnya pasti berbeda. Ya, mereka gampang putus asa, gampang overthinking, gampang marah-marah. Ya gampang apa? Gampang jatuh dan sebagainya. Tapi kalau orang yang tekun mencari dan menyembah Tuhan, ketika mereka menghadapi masalah, mereka tetap tenang dan mereka tetap percaya Tuhan pasti menolong mereka. Amin. Ya, jangan sia-siakan waktu yang ada. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ya, kekuatan kita bukan hanya fisik, Bapak Ibu. Ya, orang boleh beli vitamin sampai jutaan. Ya, orang boleh just tip, tolong beli vitamin ini, secara fisik kita kuat. Tetapi secara roh kalau enggak kuat, kita juga pasti kalah. Ya, roh penurut, daging lemah, Bapak Ibu, daging kita ini lemah. Kita boleh cantik, kita boleh ganteng. Perut kita boleh six pack. Ya, kita punya pinggang perfeksionis, 17 Bapak Ibu ya kan. Seperti gitar Spanyol. Tapi kalau rohnya enggak kuat, enggak pernah memuji Tuhan, orang itu akan kalah juga. Ya, makanya ke depan yang akan digempur oleh iblis adalah apa? Ketenangan jiwa kita. Dengar harga akan naik, khawatir. Dengar inflasi akan naik, khawatir. Ya, dengar mencari pekerjaan sulit, khawatir. Ya, dengar akan ada nanti penyakit-penyakit sampar, khawatir. Tapi kalau dia tekun mencari dan sungguh-sungguh menyembah Tuhan, apapun yang dunia katakan, aku tidak takut bahaya karena Tuhan besertaku. Amin ya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, makanya beri waktu ya untuk Tuhan. Jangan kasih waktu yang sisa kepada Tuhan. Kasihlah waktu yang terbaik. Kapan waktu yang terbaik untuk cari Tuhan? Pagi-pagi sekali. Bangunlah dan cari Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, kesusahan sehari cukup sehari. Tapi di dalam kesusahan bagi orang yang setia sama Tuhan, pertolongannya tetap ada dalam hidup kita. Amin ya. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya yang terakhir. Yuk, Natal membentuk iman yang hidup. Percaya, taat, dan tertuju kepada Kristus. Selamat hari Natal. Iman yang hidup membawa kita kepada kemenangan. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan pemain musik, worship leader. Ku kagum hormat akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Kita bangkit berdiri. Ku kagum hormat akan Engkau. Katakan ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum
bersyukur, kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Satukan hati kita bersatu dalam doa. Setiap campur tangan Tuhan, setiap perbuatan tangannya Tuhan selalu membuat setiap kami terkagum, terpesona akan Engkau. Terlebih kelahiran-Mu Tuhan Yesus atas ini Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih bahwa Tuhan sudah menyediakan anugerah-Nya, keselamatan, bahkan kemenangan bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk berkat firman-Mu Bapa. Kami berdoa biarlah kiranya firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Di hari Natal ini Tuhan Yesus kami boleh diubahkan, kami boleh dibentuk, bahkan kami boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Berkati urapi hamba-Mu Bapak Pendeta Alexander Simanjuntak bersama dengan istri, anak, keluarga. Tuhan selalu memberkati. Kemana melangkah Tuhan yang jaga, Tuhan sertai apa yang dikerjakan Tuhan selalu buat berhasil. Bahkan Tuhan sepanjang hari ini hamba-Mu melayani bersama dengan tim, Tuhan yang jaga, Tuhan yang mampukan untuk jadi berkat, sukacita bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan, memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan sorga. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Sebentar Tuhan, kami akan masuk di dalam masa kami berjamaah kudus. Namun sebelumnya kami membawa korban syukur kami, persembahan kami pada siang hari ini. Ajar kami memberi dengan hati yang tulus. Ajar setiap kami memberi dengan hati bersukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, bersama-sama jemaat Tuhan kita mau katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Siapkan hati kita memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Selamat memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Terus kita mau sembah Tuhan, mau bersembah yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kembali bersama-sama jemaat. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan
kasih untuk persembahan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Tiba saja bersama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ada Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang belum dapat hosti dan anggur di siang hari ini. Puji Tuhan, sudah semua, mari bersama-sama kita bangkit berdiri umat Tuhan. Kita angkat pujian ini, tubuhmu dan darahmu. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Kita bangkit berdiri bersama-sama jemaat Tuhan. Siapkan hati kita untuk kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Masuk dalam perjamuan kudus, kita angkat rotinya terlebih dahulu. Dengan iman percaya, sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar, di mana melangkah dijaga malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita angkat anggur. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama, kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus, tolak perjinahan, tolak percabulan, tolak poligami, poliandri, tolak perceraian, tolak orang ketiga. Dalam rumah tangga kami ada orang ketiga, tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu. Bapak Ibu terima kesempatan untuk berdoa pada siang hari ini. Berdoalah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua pasti akan ditambahkan. Percaya Tuhan pasti dengar doa-doa kita. Tahun 2026 Tuhan tetap memberkati dan menolong kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia, hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap kami yang diurapi penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Diberkati setiap permohonan doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, Allah mengangkat setiap permohonan doa ini. Terima mujizat, tidak perkara mustahil bagi Tuhan, haleluya. Kita, Bapak Ibu tetap bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu. Tiberias Gading Nias berdoa untuk seluruh pengurus yang melayani dari malam Natal sampai Natal. Kita percaya bahwa jerih payah Bapak Ibu dalam pelayanan tidak akan pernah sia-sia.
Berdoa juga buat Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darneti Pariaji, Tuhan berkati, panjang umur, juga selalu sehat, terus diberikan hikmat kebijaksanaan dalam memimpin gereja Tiberias Indonesia. Di akhir zaman ini, yang mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke surga. Berdoa buat Bapak Pendeta Aristo, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Tuhan berkati, penuh kuasa, penuh mujizat dalam setiap pelayanannya. Terima kasih Bapak, seluruh jemaat yang hadir pada hari kita doa, ya biar Natal hari ini membawa kita untuk lebih baik lagi. Ya jangan sampai iman kita pasif, iman kita terus hidup. Karena Allah yang hidup, Yesus namanya, selalu menyertai Bapak, Ibu, dan saya. Terima kasih Bapak, sembuhkan yang sakit Tuhan, dan berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Terima kasih. Berdoa buat anak-anak muda, ya dari sejak dini hiduplah takut akan Tuhan. Dan masa depanmu pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati untuk ibu keluarga, Ibu Selvi Mandagi, Tuhan berkati, selalu sehat sempurna bersama keluarga besar, anak mantu cucu, Tuhan berkati, di mana melangkah dijaga malaikat surga. Terima kasih Bapak, hamba juga berdoa satupun dari kami tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terhilang. Program Tuhan berkumpul di bumi, berkumpul di kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan pulang dan nanti ada lanjut sesi jam 2, Pendeta Marcel dan terakhir Pendeta Sandy Siskandar berkati para hamba-hamba Tuhan melayani penuh kuasa dan penuh mujizat. Dan sebelumnya kita terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Selamat hari Natal Gereja Tiberias Indonesia. Maju terus dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. We wish you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Selamat hari Natal. Happy New Year. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Selamat hari Natal Gereja Tiberias. Maju terus, Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom.